Kalau kita mau ngomongin kepercayaan diri, pasti erat ada hubungannya dengan kompetensi di dalam diri seseorang. Entah dia seorang dosen, seorang bisnismen, seorang seniman, seorang atlet, biasanya orang-orang tersebut memiliki kompetensi di bidang tersebut sehingga mereka memiliki kepercayaan diri untuk mendeliver hal tersebut kepada orang-orang. Nah, pertanyaannya adalah, kalau kamu seseorang yang nggak memiliki kompetensi atau belum memiliki prestasi di suatu bidang, apakah bisa kamu memiliki kepercayaan diri? Nah, di video kali ini aku akan membantumu untuk mendapatkan kepercayaan diri meskipun kamu belum memiliki kompetensi atau prestasi di suatu bidang. Nah, aku sendiri udah sering banget ngomongin tentang kepercayaan diri di video-videoku sebelumnya ya. Menurutku kepercayaan diri adalah ketika kamu punya kompetensi di suatu bidang sehingga kamu enggak malu untuk ngomong hal tersebut di depan banyak orang. Nah, ini sejalan dengan apa yang dikatakan oleh entrepreneur Alex Hormozi. Dia mengatakan bahwa kamu nggak akan bisa membangun kepercayaan diri kamu dengan cara ngomong depan cermin, melakukan afirmasi. Katakanlah, aku adalah orang yang percaya diri, aku adalah orang yang paling pede sedunia. Kamu nggak akan bisa melakukan hal tersebut. Menurut dia, kepercayaan diri harus dibangun berdasarkan dengan kompetensi yang udah kamu miliki, sehingga orang-orang ini nggak bisa membantah diri kamu. Nah, aku setuju banget dengan apa yang disampaikan oleh Alex Hormozi ini ya, tapi aku mau sedikit tambahan. Kamu harus menerima sekecil apapun kesuksesan yang kamu miliki atau kompetensi apapun yang kamu miliki. Karena gini, aku pernah punya pengalaman bertemu dengan orang-orang yang sebenarnya kompetensinya itu sangat besar. Dia memiliki kompetensi yang nggak kaleng-kaleng. Tapi mereka tetap aja nggak punya kepercayaan diri. Katakanlah temanku, dia jago banget main gitar. Dia main gitarnya sangat bersih. Aku nggak pernah ketemu pemain gitar yang sejago dia. Tapi fokus dia nggak sesuai dengan goalsnya. Dia pun nggak bisa merasakan kepercayaan diri berdasarkan kompetensi yang dia miliki. Orang-orang pasti bakal bertanya, kalau harus nungguin kompetensi terlebih dahulu, kapan PD-nya? Nah, ini sesuai dengan paradoks fresh graduate ya. Ketika seseorang fresh graduate melamar pekerjaan di suatu perusahaan, ketika di sesi wawancara, pihak perusahaannya, HRD-nya, bertanya, kamu punya pengalaman apa? Nah, otomatis si fresh graduate kan nggak punya pengalaman. Kami cuma menerima orang-orang yang punya pengalaman. Kalau enggak, kita nggak bisa menerima. Nah, si pihak fresh graduate menjawab, makanya saya melamar di perusahaan Bapak sehingga saya punya pengalaman. Nah, emang ya, ketika kita membangun atau menjalani suatu hal, pasti selalu susah di awal. Katakanlah ketika kamu mau nge-gym, kamu lagi mau belajar main gitar, pasti di awal-awal itu untuk mengumpulkan kepercayaan diri itu sangat-sangat berat. Sayangnya, nggak ada jalan pintas untuk mengatasi hal tersebut. Satu-satunya cara adalah dengan take action atau praktek langsung. Walaupun pasti awalnya sangat berat, tapi ketika kamu punya keberanian untuk mencoba, pasti kamu akan merasakan kepercayaan diri yang sungguhnya. Oke, gimana sih cara mendapatkan kepercayaan diri tanpa harus punya kompetensi terlebih dahulu? Bisa gak sih pede tanpa harus punya suatu kompetensi? Jawabannya adalah bisa, dengan cara memalsukannya. Kamu pasti udah pernah dengar tentang kalimat fake it until you make it. Nah, ini juga berlaku ketika kamu membangun kepercayaan diri ya. Gak apa-apa, ini bisa jadi solusi sementara sambil kamu membangun kepercayaan diri. Kadang-kadang kamu memang harus butuh sebuah trik untuk mental kamu sehingga kamu berani untuk take action atau mencoba. Nah, ini biasanya dilakukan ketika kamu di awal-awal, ketika kamu berusaha untuk mengumpulkan momentum kepercayaan diri kamu. Aku sendiri sebagai seorang remaja, sebagai seorang yang berusia 20-an, aku adalah orang yang gak pernah pede. Aku adalah orang yang gak pernah berani untuk presentasi di depan kelas, untuk ibaratnya ngomong di depan publik tuh aku gak pernah pede. Tapi ketika aku udah di umur segini, ketika aku sadar untuk mencapai suatu hal yang ingin aku capai,
dan ini adalah kondisiku sekarang, jembatannya itu adalah sebuah kepercayaan diri. Nah, mau nggak mau, aku harus melakukan hal tersebut. Aku harus action, aku harus berani pede. Nah, memang ada saatnya kamu harus hati-hati, tapi ada juga saatnya kamu bodoh amat. Terkadang kalau kamu kebanyakan mikir, yang ada kamu malah nggak action, overthinking, ragu-ragu, dan self-doubt kamu makin parah. Nah, menurut pengalamanku, dulu aku adalah orang yang nggak berani untuk ngomong depan kamera kayak gini. Tapi karena aku tahu aku harus bisa ngomong depan kamera, maka aku paksain. Dan itu adalah sebuah keputusan yang besar ya, karena aku nggak pernah berani untuk ngomong depan kamera. Alhasil, ketika aku udah nggak kebanyakan mikir, hasilnya mau gimana, aku mau lempar aja ke situasi tersebut. Percaya deh, gimana nanti sambil berproses, kamu nanti akan tahu jalannya untuk mendapatkan kepercayaan diri tersebut. Jadi, anggap aja kamu udah bisa. Karena belum ada buktinya, mending kamu tuh menganggap diri kamu udah bisa. Kamu lempar. Nanti kan pada akhirnya ketahuan juga apakah kamu beneran bisa atau beneran belum. Kalau udah bisa, ya alhamdulillah. Berarti selama ini kamu cuma overthinking. Kalau belum, anggap aja itu adalah sebuah proses belajar. Nah, untuk melatih kepercayaan diri kamu, emang kamu harus mematikan logika kamu di awal-awal. Katakanlah kamu adalah orang yang belum expert, tapi kamu pengen ngomongin hal tersebut. Ya, matiin dulu logika kamu, matiin dulu hal-hal logis. Karena ya itu yang harus kamu butuhkan untuk membangun kepercayaan diri. Nah, waktu aku jelasin tentang menganggap diri kamu udah pede kepada temanku, dia pun bertanya, oh jadi aku harus bohong pada diriku sendiri ya, dan menganggap aku bisa. Nah, aku sempat mikir, ada benernya juga ya omongan temanku ini. Tapi, sebenarnya ini bukan sebuah kebohongan. Anggap aja ini adalah sebuah hal yang benar. Oke, gimana maksudnya? Nah, mungkin aja saat ini, di detik ini, kamu adalah orang yang skeptis dengan kemampuan diri kamu. Dan pikiran kamu yang skeptis ini nggak bisa melihat gambaran besar atau visi misi kamu untuk goals kamu. Dan sebenarnya satu-satunya cara untuk melihat visi misi kamu, untuk melihat goals kamu dengan jelas, ya dengan kepercayaan diri. Kepercayaan diri adalah jembatannya tadi. Nah, di dalam bahasa Inggris sendiri ada yang namanya prophetic perfect tense. Tense ini biasanya dipakai di ayat-ayat suci atau di kitab-kitab spiritual yang biasanya berisi gini, ramalan tentang kejadian di masa depan yang sebenarnya di masa lalu ini belum tahu akan terjadi, belum pasti terjadi. Tapi tulisan-tulisannya ini seolah-olah udah pasti terjadi. Nah, hal yang sama juga aku lakukan di awal video ini. Aku mengatakan bahwa video ini akan membantumu untuk mendapatkan kepercayaan diri. Nah, faktanya kan belum tentu kan. Tapi di situ aku berkata seolah-olah itu adalah kejadian yang udah terjadi. Sehingga dapat membangkitkan kepercayaan diriku. Oke, kita langsung aja ke studi kasus ya. Katakanlah kamu adalah seorang promotor musik gigs gitu ya, yang baru memulai karir kamu. Katakanlah kamu baru underdog lah, belum punya pengalaman sama sekali mengadakan event musik. Kamu gak punya koneksi, kamu gak punya prestasi sebelumnya di bidang promotor. Ya intinya kamu sedang memulai bisnis tersebut ya. Kamu sedang memulai bisnis promotor. Nah, kalau kamu udah punya nama-nama headliner yang akan mengisi di acara kamu, di festival kamu, akan sangat mudah banget untuk ngajak band lain untuk gabung di festival kamu. Tapi kalau kamu belum punya, anggap aja itu benar-benar dari nol. Kamu mulainya dari nol, kosong melompong. Gimana cara meyakinkan band-band tersebut untuk join di festival kamu? Ya, satu-satunya cara adalah dengan take action. Kamu harus nelpon, kamu harus menghubungi lewat email artis-artis atau band tersebut. Nah, kesempatan itu nggak datang sekali ya. Jadi kamu harus benar-benar memaksimalkan action kamu di sini. Nah, katakanlah kamu sedang nelpon band pertama. Kamu nelpon dan memperkenalkan diri kamu. Kemudian si band ini bertanya, siapa lagi yang main? Biasanya kamu akan menjawab,
belum ada. Nah, kalau kamu terlalu jujur di sini, kamu bilang belum ada, langsung deh dipastikan band ini akan menutup telepon kamu dan peluang itu akan terbuang. Nah, alih-alih kamu berkata secara straight to the point jujur, kamu bisa bilang gini, siapa aja yang bakal ngisi di festival tersebut? Kamu bisa bilang, line up-nya masih digodok nih, jadi belum pasti. Nah, itu kan nggak bohong ya. Itu nggak bohong daripada, dan itu lebih baik dibandingkan kamu bilang belum ada. Ini bisa kamu lakukan juga untuk band selanjutnya, band yang kedua. Misalnya, ketika band kedua ini menanyakan hal yang sama dengan band pertama, siapa aja yang main, kamu bisa bilang, aku udah menghubungi band yang pertama, tapi memang belum sempat deal. Dan kabarnya mereka akan menghubungi secepatnya. Nggak bohong kan? Nah, setelah band kedua kamu hubungi, kamu juga bisa lanjut ke band yang selanjutnya, band 3, keempat, kelima, sampai benar-benar ada yang nyantol. Ketika udah ada satu band yang nyantol, akan jauh lebih mudah untuk mendapatkan band-band yang lain. Kadang kita hanya perlu momentum dalam mendapatkan kepercayaan diri. Oke, intinya adalah jawab semua keraguan dari diri kamu tentang kepercayaan diri, sama kayak dengan cara promotor ini mengundang atau mengajak band-band main di festival atau di acaranya. Kamu harus terus yakin sampai berhasil. Kamu gak harus berbohong di sini ya, tapi pakailah gaya bahasa yang seolah-olah kamu udah yakin kamu sukses. Nah, kalau kamu udah berhasil mendapatkan satu atau udah mendapatkan momentum, kamu nggak perlu lagi trik-trik kayak gini. Karena yang lebih penting ini ya memang memulai itu emang harus butuh momentum. Karena ketika kamu udah berhasil mengundang satu band, otomatis kan kepercayaan diri kamu udah naik ya. Itulah kompetensi. Kompetensi ketika kamu udah berhasil mendapatkan satu band, otomatis kamu akan semakin percaya diri untuk mendapatkan band-band berikutnya. Oke, mungkin sekian video kali ini, dan semoga video ini membantumu untuk mendapatkan kepercayaan diri. Dan gak ada lagi alasan kalau kamu gak punya kompetensi sehingga kamu gak berani untuk deliver something pada orang-orang. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.